Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia, kelas 26. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang menelusuri, membaca, dan mengelola referensi dengan Mendeley. Saya sendiri Aulia Kairunisa dari PWK dengan NRP 5015221133. Saya Aisyah Robuspita dengan NRP 5015221015. Saya Zenita Aulia dari PWK dengan NRP akhir 1024. Saya Rifki Syafat, Departemen PWK dengan NRP 5015221128. Dalam menulis sebuah karya ilmiah, tahap awalnya kita harus mencari sumber referensi yang kredibel. Lalu, referensi tersebut kita baca, dan dengan referensi tersebut kita dapat menyusun sebuah kerangka karangan. Dalam presentasi kali ini, yang kami highlight adalah referensi yang kredibel. Maka selanjutnya, referensi yang kredibel sangat penting karena dengan referensi yang kredibel, kita ketika membuat sebuah karya ilmiah pastinya membutuhkan sebuah ide. Nah, dengan ide tersebut kita pastinya juga butuh sebuah argumen untuk mendukung ide tersebut. Nah, argumen tersebut dapat dilakukan dari penelitian terdahulu, yaitu dengan menggunakan referensi atau sumber acuan. Nah, maka dari itu dengan menggunakan referensi yang kredibel, maka kevalidan sebuah karya ilmiah akan lebih terjamin. Selanjutnya, memangnya apa itu referensi yang kredibel? Referensi yang kredibel dapat diketahui dari 3 poin, yaitu yang pertama, referensi yang kredibel dapat dipercaya, yaitu dengan terindeks. Referensi yang terindeks bisa terindeks nasional maupun terindeks internasional. Kalau referensi yang terindeks nasional, itu contohnya adalah dengan Sinta, namun yang contohnya yang internasional adalah terindeks dengan Scopus, DOAJ, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Contoh dari lembaga resmi atau terdaftar adalah PPI ITS, Jurnal Sosial Humaniora, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah referensi yang dapat dilacak, yaitu dengan ISSN, ISBN, ataupun DOI. Selanjutnya, eh, kemudian kita akan mencari tahu cara mencari referensi kredibel melalui Mendeley. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu topik apa yang ingin kita cari, lalu kita bisa mencari topik tersebut di kolom literary search di Mendeley. Nah, kemudian akan tersedia berbagai macam artikel, lalu kita akan memilih yang kita inginkan. Lalu setelah itu, ketika kita mengklik artikel atau jurnal tersebut, kita harus memastikan apakah artikel tersebut telah terindeks nasional ataupun internasional. Apabila sudah, maka referensi tersebut telah kredibel. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya, menulis ilmiah itu wajib diawali dengan membaca referensi yang sudah ditemukan. Nah, membaca itu sebenarnya hal yang mudah atau sulit sih? Selanjutnya. Menurut kami, membaca itu dapat menjadi hal keduanya, hal yang mudah ataupun hal yang sulit, tergantung dengan kondisinya. Nah, hal tersebut, membaca bisa menjadi hal yang mudah jika membaca bacaan sesuai yang kita minati dan membaca bacaan yang seru. Nah, membaca tersebut bisa menjadi hal yang sulit dilakukan karena membaca itu jika dilakukan dengan kebiasaan. Jadi kita perlu membangun kebiasaan untuk membaca dan meluangkan waktu yang rutin untuk membaca dan itu termasuk hal yang sulit dilakukan. Selanjutnya, Membaca efektif merupakan keterampilan yang harus diasah dengan latihan dan waktu. Lantas, apa yang membedakan pembaca yang baik dengan pembaca yang buruk? Selanjutnya, banyak faktor pembeda di mana membaca bisa diandaikan apa baik dengan yang buruk. Salah satunya, seorang pembaca yang baik adalah seseorang yang telah mengembangkan berbagai keterampilan dan strategi yang memungkinkan mereka memahami dan menganalisis teks secara efektif. Nah, tingkat pemahaman ini berpengaruh karena mereka dapat mengidentifikasi ide utama dan detail penting dengan akurat dan juga mengambil kesimpulan berdasarkan inferensi yang ada ataupun data yang ada.
Sebaliknya dengan pembaca yang buruk, pembaca mungkin kesulitan dengan melakukan pemahaman atau analisis terhadap teks yang ada. Mereka juga sulit mengidentifikasi ide utama maupun tujuan yang diberikan penulis terhadap pembaca. Nah, sekarang bagaimana cara menjadikan membaca sebagai kebutuhan pokok? Membaca juga salah, sorry. Bagaimana cara menjadikan membaca sebagai kebutuhan pokok? Menurut Tarigan, membaca adalah salah satu proses yang dilakukan secara serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dengan membaca, kita dapat meningkatkan kualitas diri, menilai, mengetahui, merangkum, membandingkan sesuatu, dan mendapat pengetahuan atau informasi. Maka dari itu, membaca sesungguhnya adalah kebutuhan bagi manusia. Membaca juga menjadi pondasi pembelajaran sebagai mahasiswa. Kita tentu juga perlu banyak membaca materi dari jurnal-jurnal di internet. Kita tidak dapat langsung mengetahui isi dari sebuah jurnal atau buku hanya dengan membaca judulnya saja, dan juga agar kita dapat mengerti secara keseluruhan. Bagaimana sih cara menjadikan membaca sebagai sebuah kebutuhan pokok? Cara-caranya yaitu menjadikan membaca sebuah hobi, mengisi waktu luang dengan membaca, membuat target membaca, dan bergabung dengan komunitas pembaca. Perkenalkan, saya Khairunisa Naila Laila Santi, NRP 5015221079 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengunduh aplikasi Mendeley dan cara menyimpan referensi di aplikasi Mendeley. Nah, pertama kita bisa buka browser, kita ketik Mendeley dan akan keluar seperti ini. Kita bisa download. Nah, kita bisa klik download dan akan terdownload dan kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai kita buka aplikasinya. Nah, kita buka menu tools di atas. Kita install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, akan otomatis terbuka di browser. Nah, kita klik Get It Now. Kita masukkan email ITN. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita klik Open in Word. Lalu akan otomatis terbuka Microsoft Word. Nah, kita klik menu reference. Nah, di sini sudah ada Mendeley Site. Berarti kita sudah berhasil menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word di laptop kita. Nah, selanjutnya untuk cara menyimpan referensi di aplikasi Mendeley, kita bisa buka aplikasinya. Terus kita buka tools and search for article online. Nah, kita bisa masukin kata kunci yang akan kita cari. Misalnya kita coba COVID-19. Nah, di sini keluar 500.000 jurnal dan artikel tentang COVID-19. Ini ada tahun buatnya. Kita bisa sortir menurut tipe dokumen, jurnal, ini penulis, sama ini yang free. Terus kita bisa sortir dari yang paling relevan, paling baru, sama paling banyak dikunjungi. Nah, untuk menyimpan jurnal ini di aplikasi Mendeley, kita tinggal klik Add to Library. Nah, jika dia sudah berubah menjadi View in Library, berarti jurnal ini sudah masuk
di aplikasi Mendeley. Nah, otomatis akan masuk di aplikasi Mendeley. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivana Aulia Farihana, NRP 5015221019. Di sini saya akan menjelaskan urutan-urutan menulis kutipan menggunakan Mendeley. Yang pertama, yaitu masuk dan login ke Mendeley. Untuk login ini menggunakan email dan password. Kemudian pilih jurnal yang akan dikutip. Jurnal dapat kita download dari Google Scholar atau aplikasi Mendeley itu sendiri. Selanjutnya, copy kalimat atau paragraf yang akan dikutip. Lalu kita masuk ke Microsoft Word dan mempaste tulisan yang kita copy tadi, kemudian klik reference atau referensi, lalu klik Mendeley Site. Selanjutnya, kita dapat mengeklik jurnal yang akan kita kutip. Saya menggunakan Jurnal Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Kemudian klik Insert One Citation, dan selesai. Citasi yang kita inginkan sudah tertera di bawah tulisan. Selanjutnya adalah membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Yang pertama adalah mengeklik jurnal yang akan digunakan sebagai referensi, masih di Tools Reference, kemudian klik Citation Setting. Nah, di Citation Setting ini kita dapat mengatur model dan bahasa daftar pustaka yang akan digunakan. Di sini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia dan Citation Style American. Selanjutnya, pilih titik 3 di pojok kanan atas, lalu klik Insert Bibliography. Lalu klik Continue, dan daftar pustaka yang kita inginkan sudah tertampil di Word yang sudah kita buat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.